my god. Tapi bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Hahaha. Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Nama budaya, salam kebajikan. Baik, di sini kami dari siswa-siswi SMA Mandala Trikora Jayapura ingin membacakan hasil diskusi kami tentang data link wire. Namun sebelum itu, perkenalkan kami dari kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Ellen Febriani Aulia dari kelas 12-1. Perkenalkan, nama saya Melda dari kelas 12-1. Perkenalkan, nama saya Rikodemet Ibrahim Taek dari 12-4. Perkenalkan, nama saya Kayla Herawetiko dari 12-4. Oke, di sini kami mau membacakan hasil diskusi kami. Baik, di sini saya menjelaskan tentang model OSI yang terbagi atas 7 bagian, yaitu yang pertama ada physical layer, yang kedua ada data link layer, yang ketiga ada network layer, yang keempat ada transport layer, yang kelima ada session layer, yang keenam ada presentation layer, yang ketujuh ada application layer. Dan di saat ini kami mau menjelaskan tentang data link layer. Baik, di sini sebelum kita masuk dalam pembahasan kita mau membacakan pertanyaan berikut. 1. Apa itu model OSI? 2. Apa itu lapisan data link? 3. Fungsi lapisan data link. 4. Sub lapisan data link. Baik, di sini akan membaca nomor 1. Apa itu model OSI? OSI atau model interaksi sistem terbuka adalah seperangkat protokol yang direncanakan khusus untuk mengatur saluran komunikasi yang digunakan perangkat jaringan untuk berbagi informasi dan data. Tugas berbagi informasi dibagi ke dalam 7 lapisan. Itu model OSI untuk komunikasi jaringan tingkat mikro. Saya di sini akan menjelaskan apa itu lapisan data link. Lapisan data link menjaga komunikasi antara dua perangkat di jaringan yang sama dibagi menjadi 2. Selapis kontrol AC medium MAC mengontrol bagaimana perangkat kontrol tautan logis. LEC mengidentifikasi alamat dan menyediakan kontrol aliran. Terima kasih. 3. Fungsi lapisan data link. Lapisan data link menjaga komunikasi antara dua perangkat di jaringan yang sama. Dibagi menjadi 2 supplies. Kontrol akses medium mengontrol bagaimana perangkat membangun koneksi. Kontrol tuntunan logis mengidentifikasi alamat dan menyediakan kontrol aliran. Menambahkan header keyframe, tujuan alamat sumber kontrol, kesalahan, dan lain-lain. Yang pertama, pembingkaian. Kedua, pengalamatan. Ketiga, pengendalian aliran. Keempat, pengendalian akses. Kelima, pengendalian kesalahan. Yang pertama, pembingkaian. Paket data yang diterima dari lapisan jaringan dienkapsulisasi dalam bingkai oleh lapisan tuntunan data untuk berbagai bit ke bit melalui saluran. Lapisan ini juga bertanggung jawab untuk merestrukturisasi data yang dibingkai dalam model jaringan, dan setiap bingkai data berbeda satu sama lain. Yang kedua, pengelamatan. Tugas menambahkan alamat fisik keyframe dalam format header dikenal sebagai pengelamatan. Ini bertindak sebagai layanan identifikasi untuk mengirimkan frame ke beberapa model jaringan melalui saluran. Yang ketiga, pengendalian aliran. Selama transmisi data,
aliran data isi penerima mungkin tidak sama, menyebabkan kemacetan. Jaringan saluran lapisan data link dalam situasi seperti ini bertindak sebagai kontrol aliran untuk sisi pengirim untuk mencegah lupaan data di sisi penerima. 4. Pengendalian akses. Kontrol akses dalam model jaringan ini ketika beberapa perangkat berbagai saluran komunikasi yang sama. Hal ini menyebabkan tabrakan data dalam model. Untuk mencegah tabrakan data tersebut, lapisan data link melakukan pemeriksaan pada perangkat dengan saluran jaringan yang sama untuk menghindari kehilangan data. Pengendalian kesalahan selama transmisi data. Kesalahan mungkin terjadi akibat gangguan atau kehilangan sinyal. Untuk minimalkan tingkat kesalahan data tersebut, lapisan tautan data melakukan teknik deteksi dan koreksi kesalahan pada data yang ditransmisikan. Deteksi 4. Sublapisan dari lapisan data link. Lapisan data link menjaga komunikasi antara dua perangkat di jaringan yang sama, dibagi menjadi dua sublapis. Yang pertama ada kontrol akses medium atau match, mengontrol bagaimana perangkat membangun koneksi. Yang kedua ada kontrol tautologis atau LLG, mengidentifikasi alamat dan menyediakan kontrol aliran. Di sini kita membahas tentang sublapisan dari lapisan tauta data link layer. Data link layer di sini ada lapisan jaringan, kontrol tauta logis atau LLC, kontrol akses media atau match, lapisan fisik. Tugas manakah dari berikut ini yang tidak dilakukan oleh lapisan data link? A. Penyelamatan, B. Layanan IP, C. Pembingkaian, D. Kontrol akses. B. Layanan IP. Logical Link Control atau LLC, sublapisan ini bertanggung jawab untuk menangani dan melihara komunikasi antara lapisan lain dalam model OSI. Sublapisan ini bertugas mengawasi laju aliran data kanal. Sublapisan ini juga bertanggung jawab untuk menangani pesan, kesalahan, dan pemeriksaan keendafan data. Kontrol akses media match. Sublapisan ini mengelola pembangkaian data yang diterima dari lapisan atas, mengenali media fisik untuk model dan berinteraksi dengan NIC komputer. Sublapisan ini juga bertanggung jawab atas enkapsulasi data dan kontrol akses media untuk data yang diterima.